wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Atur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran tema yang kedua. Subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Masih berkaitan dengan rukun dalam perbedaan. Mengingat kembali bahwasanya sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Karena belajar itu menjadi bekal bagi diri kita untuk dapat menjalankan hidup ke depannya. Belajar dari apa saja, bukan hanya dari materi pelajaran, tapi juga bisa belajar dari lingkungan sekitar kita. Sama halnya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang rukun dalam perbedaan. Ini ada sangkut pautnya dengan pembelajaran PKN. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun di dalam masyarakat terdapat keragaman adat istiadat dan kebiasaan, mereka harus selalu menjaga kerukunan agar tercipta hubungan yang harmonis. Kerukunan itu sendiri pada dasarnya perlu dipupuk dan dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kerukunan akan menciptakan sebuah komunitas yang baik sehingga menjadikan lingkungan yang sehat juga. Nah, kita akan masuk pada materi kali ini tentang pembelajaran kedua dan tentang kerukunan. Mengamati kerukunan dalam keberagaman masyarakat. Kita mengamati gambar ya. Di situ ada sekelompok warga yang sedang bahu-membahu untuk melakukan sebuah kegiatan atau gotong royong ya. Satu, di situ apa yang dilakukan oleh anak-anak hingga orang tua gambar tersebut. Ini ada anak-anak menyusun kursi, orang tuanya ada yang naik di atas tangga sedang membuat dekorasi pada sebuah panggung ya, dan yang bagian ibu-ibu ada yang menyiapkan makanan. Untuk apa kira-kira kegiatan tersebut? Kalau melihat momen pada saat ini, bisa jadi itu mempersiapkan kegiatan 17 Agustus. Apakah di daerah tempatmu tinggal juga pernah dilakukan kegiatan seperti gambar tersebut? Kita mungkin sering sekali melihatnya ya. Mungkin bersih-bersih atau gotong royong di masjid atau di lingkungan rumah, atau ketika akan ada kegiatan di balai desa ya. Itu sebagai contoh bentuk kerukunan yang ada di sekitar kita. Apakah kalian juga ikut serta dalam kegiatan tersebut? Nah, itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Ditanyakan apakah ikut atau tidak. Tapi biasanya ketika ada kegiatan di sekolah juga berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan sebagainya, maka kalian terlibat aktif di dalamnya. Pekerjaan apa yang kalian lakukan pada waktu itu? Nah, tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Ketika di sekolah biasanya sudah dibagi tugas-tugasnya yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok siswa atau siswa itu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar membuat simpulan. Di sini sebenarnya disuruh membuat kelompok ya. Buatlah kelompok diskusi terdiri atas 4 sampai 5 siswa per kelompok. Susunlah simpulan tentang kerukunan dalam perbedaan. Gunakan pertanyaan-pertanyaan di samping ini untuk membuat kesimpulan. Nah, kita mungkin ini bukan menjadi tugas kalian, tapi kita akan mencoba menjelaskan atau mengupas bersama bagaimana kita membuat kesimpulan itu sendiri atau langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Pengertian kerukunan dalam perbedaan itu adalah pertanyaan yang kedua, bentuk kerukunan dalam perbedaan, bentuknya seperti apa? Dan yang terakhir adalah manfaatnya apa? Manfaat kerukunan dalam perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan mengupas dengan sebuah pengertian singkat, yaitu tentang kerukunan dalam perbedaan. Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Jadi rukun itu sendiri bukan hanya tentang keberagaman agama ya, yang saling menjalankan ibadah masing-masing, tapi juga tentang rukun
bagaimana berkehidupan sosial dengan tetangga kalian atau warga masyarakat yang ada. Jadi ini kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian. Artinya, ketika kita berada di sebuah lingkungan, kita memiliki keberagaman ya. Ada mungkin yang berasal dari suku A, suku B, suku C, suku D. Dengan perbedaan suku saja, mungkin bagaimana gaya bahasa, bagaimana dengan tata cara untuk berbicara dengan orang lain, bagaimana cara menyampaikan pendapat di masing-masing daerah itu akan berbeda. Namun ketika kerukunan itu terjaga, maka kita bisa perbedaan-perbedaan yang ada bukan menjadi sebuah hambatan untuk tetap saling memiliki pengertian dan hidup rukun secara berdampingan. Selain itu, selanjutnya tadi juga dikatakan serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Tidak ada gerundel kesana kemari dengan perbedaan yang ada dalam lingkungan kalian. Nah, jadi pengertian kerukunan dalam perbedaan itu sendiri yaitu sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Bentuknya apa kerukunan dalam perbedaan? Ya, sekedar sebagai contoh sederhana, misalnya kita dapat melaksanakan ibadah masing-masing sesuai dengan ajaran agama kita juga masing-masing. Sebagai contoh lain, ketika dalam sebuah musyawarah, dalam forum musyawarah tingkat RT terjadi perbedaan pendapat. Namun dengan perbedaan pendapat yang meruncing, ketika sudah memiliki keputusan bersama, sebagai contoh misalnya besok hari Ahad atau hari Minggu kita kerja bakti. Nah, namun juga ada yang sedang berhalangan dan sebagainya. Maka ketika sudah disepakati yang berhalangan harus dikenakan denda atau yang tidak ikut gotong royong harus dikenakan denda, maka kita harus mematuhi aturan yang ada. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, manfaat kerukunan dalam perbedaan. Kira-kira menurut kalian bermanfaat nggak hidup rukun berdampingan dengan tetangga kalian, berdampingan dengan teman-teman kalian yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras ya, berbeda tata cara kehidupan di keluarganya masing-masing. Nah, sebenarnya manfaatnya sangat banyak. Salah satunya adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara kita, wilayah kita, RT kita, RW kita. Dalam skup besar, semakin besar adalah desa kita. Dalam skup yang lebih besar lagi, kecamatan kita, dan seterusnya ya. Dengan demikian maka akan tumbuh benih-benih persatuan dan kesatuan dalam masing-masing diri kita sendiri dengan hidup rukun berdampingan satu sama lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang seni budaya dan keterampilan berkaitan dengan pola tari-tarian. Jadi silahkan dicermati pengertian-pengertian yang ada dan silahkan nanti juga kalian kerjakan berkaitan dengan kalian tinggal menentukan nih pola lantai atau pola apa ya, vertikal, horizontal, dan nanti kita akan jelaskan bersama-sama. Oke. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari. Pola lantai pada tarian ada berbagai macam atau bermacam-macam jenis. Yang satu, pola lantai vertikal, jadi dia tersusun lurus ke belakangnya. Pola lantai diagonal, itu berjajar, sedikit berjajar, miring. Pola lantai horizontal, berjajar ya. Dan yang terakhir adalah pola lantai melingkar, seperti contoh yang ada. Jadi silakan amati contoh yang ada pada gambar tersebut. Sebelum selanjutnya kita akan mencoba kalian sendiri ya menentukan nama tariannya tarian apa dan kira-kira pola lantai yang digunakan adalah pola lantai apa. Vertikal kah, diagonal kah, horizontal kah, atau pola lantai melingkar. Jadi tugas kali ini nanti kalian tinggal menyebutkan nama tarian dan pola lantai yang digunakan. Apakah vertikal, diagonal, melingkar, atau horizontal. Oke, demikian kita akan langsung pada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu menentukan
nama tariannya, serta kalian menentukan pola lantai apa yang digunakan. Ada 6 gambar di situ. Silahkan kalian pilih 5 saja. Jadi bebas menentukan tari yang mana yang kalian pilih. Silahkan kalian pilih gambarnya ya. Selanjutnya kalian sebutkan pola lantai yang digunakan pada gambar tersebut. Oke, mungkin demikian tugas kali ini. Dari 6 foto yang ada, silahkan kalian pilih 5 saja. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Selanjutnya silahkan kalian belajar, dicermati. Ketika kalian belum menguasai maka silahkan diulang kembali. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.